Selamat berjumpa semuanya. Halo anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ciri-ciri makhluk hidup. Kalian tentu sering melihat cicak di sekitar rumah kalian, bukan? Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ngomong-ngomong, ada satu lagu yang berkaitan dengan cicak. Ya, lagu itu adalah Cicak-Cicak di Dinding. Kali ini kita akan belajar mengenai pola irama sederhana pada lagu Cicak di Dinding. Sebelumnya, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Dan nanti kalian akan melihat tanda garis panjang yang berarti menyanyi dengan bunyi panjang, dan tanda garis pendek yang berarti menyanyi dengan bunyi pendek. Perhatikan lirik lagu berikut ini. Cicak, cicak di dinding. Nah, kalian perhatikan lirik cicak, cicak di din dinyanyikan dengan bunyi pendek, sehingga diberi tanda garis pendek. Kemudian bagian ding dinyanyikan dengan bunyi yang panjang, sehingga diberi tanda garis panjang. Selanjutnya, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Setelah kita membuat pola irama, kita dapat menyimpulkan baris pertama sampai ketiga mempunyai pola irama sama, yaitu pendek, pendek, dan panjang pada akhirnya. Nah, baris keempat agak berbeda, yaitu panjang, pendek, pendek, dan pada bagian akhir panjang. Nah, pada pembelajaran 3, kalian akan menemukan lagu Anak Ayam. Dengan cara yang sama, kalian bisa menentukan pola irama dengan cara mencari bunyi panjang dan pendeknya. Nah, sekarang kita kembali ke lagu Cicak di Dinding. Cicak termasuk makhluk hidup karena mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bergerak dengan merayap, dan yang kedua membutuhkan makan. Lalu, apakah makhluk hidup itu hanya bergerak dan membutuhkan makan saja? Ternyata ada ciri makhluk hidup yang lain. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan membaca sebuah teks bacaan dengan cermat dan teliti. Lalu dari situ, kita akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Perhatikan contoh teks berikut ini. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan dengan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Dari bacaan ini, kita menemukan ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Kemudian contoh teks berikutnya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Di sini kita dapat menemukan ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernapas. Kemudian pada teks berikutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kita dapat menemukan ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu tumbuh dan berkembang. Kemudian, ciri berikutnya dapat kita temukan pada teks berikut ini. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Di sini, ciri makhluk hidup berikutnya adalah memerlukan makan dan air. Dan kalau kalian baca, kalian akan mendapatkan kosakata ciri makhluk hidup berikutnya, yaitu
peka terhadap rangsang. Jika kita sudah menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup, kalian bisa rangkum menjadi seperti ini. Ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan pada teks bacaan yaitu 1. Bergerak, 2. Bernapas, 3. Tumbuh dan berkembang, 4. Memerlukan makan dan minum, 5. Peka terhadap rangsang. Setelah kalian tuliskan kosakata-kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Seperti pada contoh tabel. Contohnya kata bergerak. Kalian buat kosakata tersebut menjadi sebuah kalimat, yaitu ikan dapat bergerak dengan cara berenang. Dan seterusnya. Kalian bisa mengembangkan dengan kata-kata kalian sendiri. Dan yang terpenting, setiap menulis kalimat harus diawali huruf besar atau kapital dan diakhiri dengan tanda titik tepat di belakang kata terakhir. Manusia termasuk makhluk hidup. Manusia bergerak. Gerakan salah satunya dengan berolahraga. Olahraga bisa berupa berjalan atau berlari. Hari ini kita akan belajar tentang gerakan kombinasi berjalan dan berlari. Gerakan berjalan misalnya berjalan ke depan. Atau berjalan ke kanan, kemudian berjalan ke kiri, berjalan ke depan, atau berjalan ke belakang. Gerakan berikutnya adalah gerakan berlari. Contohnya berlari ke depan, berlari ke belakang, kemudian berlari dengan membentuk zigzag. Dan satu lagi ada juga berlari berputar. Ketika kita melakukan gerakan kombinasi jalan dan lari, gerakan berpusat pada kaki. Sehingga manfaat utamanya adalah menguatkan otot kaki. Kalian bisa mempraktekkan gerakan kombinasi jalan dan lari pada sebuah permainan dari start dan finish. Dalam permainan ada yang menang dan kalah. Yang menang tidak boleh sombong dan yang kalah tidak usah bersedih. Ketika kita menang, kita wajib berterima kasih atas semua yang diberikan Tuhan. Dengan begitu, kita bersyukur atas pemberian Tuhan. Sikap bersyukur ini sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang berwarna emas. Lambang bintang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah dengan baik dan menjauhi semua larangannya. Selain itu, kita juga harus saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah mensyukuri keragaman makhluk hidup. Berikut hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan ikuti protokol yang ada.